bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marshinda Ferdinandus dengan NPM 12114201210122. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang diabetes mellitus dan patofisiologi diabetes mellitus. Mau tahu selengkapnya? Teman-teman jangan lupa nonton sampai akhir ya. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa diabetes mellitus atau DM ini merupakan keadaan kadar gula darah dalam tubuh itu dia melebihi batas normal atau biasa disebut dengan hiperglikemia. Teman-teman, ada dua penyebab terjadinya diabetes mellitus. Yang pertama, di mana pankreas itu dia tidak mampu untuk menghasilkan insulin. Yang kedua, insulin dihasilkan, tetapi sel tidak sensitif untuk menggunakan insulin yang ada. Teman-teman, kedua penyebab tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu karena pola hidup yang tidak sehat, konsumsi alkohol, merokok, berat badan lebih atau obesitas, namun juga dapat terjadi karena faktor keturunan, umur, dan autoimun teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi diabetes mellitus. Teman-teman, diabetes mellitus ini merupakan kumpulan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat kerusakan insulin, kinerja insulin, atau keduanya. Seperti sudah saya jelaskan tentang apa itu diabetes mellitus. Jadi teman-teman, DM ini dia terbagi atas beberapa tipe. Ada DM tipe 1, tipe 2, tipe lainnya, dan DM gestasional teman-teman. Teman-teman, DM tipe 1 ini dia terjadi karena adanya kerusakan sel beta atau proses autoimun yang ditandai dengan hiperglikemia, pemecahan lemak dan protein tubuh, dan pembentukan ketosis teman-teman. Ketika sel beta ini dia rusak, maka insulin tidak dapat berproduksi lagi teman-teman. Normal insulin itu dapat mengendalikan glikonesis dan glukogenesis. Tapi pada DM tipe 1 ini terjadi resistansi insulin teman-teman. Kedua proses tersebut terjadi terus-menerus sehingga dapat menimbulkan hiperglikemia. Sedangkan DM tipe 2 ini merupakan kondisi hiperglikemia puasa yang terjadi meskipun tersedianya insulin teman-teman. Kadar insulin yang tersedia ini yang dihasilkan akan dirusak oleh resistensi insulin yang tersedia di jaringan perifer. Teman-teman, glukosa yang dihasilkan oleh hati berlebihan sehingga karbohidrat dalam makanan itu tidak dapat dimetabolisme dengan baik, yang menyebabkan pankreas mengeluarkan jumlah insulin yang kurang dari yang dibutuhkan. Teman-teman, resistensi insulin ini dapat terjadi akibat obesitas, kurangnya aktivitas, dan pertambahan usia. Insulin ini pada DM tipe 2 ini akan disertai dengan penurunan reaksi intrasel, sehingga insulin menjadi tidak efektif teman-teman untuk pengambilan glukosa oleh jaringan. Pada metabolisme, glukosa hati, otot, rangka, dan jaringan adiposa teman-teman. Teman-teman, diabetes gestasional yang tadi sudah saya jelaskan bahwa pada diabetes ini terbagi atas beberapa tipe itu teman-teman. Diabetes ini merupakan diabetes yang terjadi pada kehamilan trimester kedua dan ketiga teman-teman. Karena kerja insulin yang terhambat oleh hormon yang disekresi oleh plasenta. Diabetes tipe ini merupakan diabetes yang terjadi akibat genetik. Teman-teman, sedangkan diabetes tipe lainnya ini merupakan diabetes yang terjadi akibat genetik, penyakit pada pankreas, gangguan hormonal, pengaruh penggunaan obat, serta infeksi rubella kongenital atau sitomegalovirus teman-teman.
Jadi teman-teman, itulah yang dapat saya bahas tentang apa itu diabetes mellitus dan patofisiologi daripada diabetes mellitus sendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih.